bertemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku tentang kehamilan dengan plasenta previa. Dan ini adalah kehamilan aku yang kedua. Seperti di video aku sebelumnya, aku pernah cerita kalau aku tahu plasenta aku dibawa itu waktu usia kandungan aku menginjak 6 bulan. Karena tidak ada keluhan apapun dan tidak ada flek atau perdarahan, aku masih melakukan aktivitas aku seperti biasa. Dan waktu itu aku juga masih kerja. Hingga pada saat kehamilan aku berusia 33 minggu mau ke 34, aku mengalami perdarahan. Dan perdarahan itu lumayan banyak, berupa darah segar dengan ada gumpalan-gumpalan darah seperti itu. Di situ aku langsung pergi ke bidan di desa aku. Kemudian dari bidan aku dibawa ke puskesmas, dan di puskesmas aku dikasih penanganan di tensi darah aku, kemudian dicek kondisi bayi aku. Dan setelah di tensi darah aku itu dari yang awalnya 100 itu menjadi naik 130. Mungkin karena aku takut ya, panik takut, jadi darah aku naik. Dan alhamdulillah bayi aku denyut jantungnya masih normal, sehat. Nah, di situ aku sama bidan yang ada di puskesmas dipasang infus. Setelah selesai diinfus, aku dirujuk ke rumah sakit umum di daerah aku. Di sana aku langsung diberikan penanganan seperti yang di puskesmas. Aku ditensi lagi, kemudian dicek denyut jantung bayi aku. Setelah itu hasil tensi aku naik lagi menjadi 140, yaitu mungkin faktor karena aku terlalu takut ya. Dan alhamdulillah lagi denyut jantung bayi aku masih baik-baik saja. Di situ darah aku diambil buat sampel ya. Di situ aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Di sana aku di USG. Habis itu aku dimasukkan ke ruangan perawatan ya. Di rumah sakit tersebut aku dirawat selama 3 hari. Dan 3 hari di sana aku dikasih obat untuk menghentikan perdarahan aku. Dan satu lagi aku dikasih suntikan yang namanya suntikan penguat paru atau pematangan paru buat janin ya. Itu aku dikasih suntikan 4 kali selama di sana. Dan 4 kali itu diberikan setiap 12 jam sekali. Tujuannya adalah seandainya nanti perdarahan aku tidak berhenti juga, terpaksa bayi aku harus dilahirkan. Dan suntikan paru tersebut diharapkan agar jika bayi dilahirkan tidak ada masalah dengan pernafasannya gitu. Setelah itu alhamdulillah ya, selama 3 hari itu aku sudah nggak mengalami perdarahan itu udah berhenti. Dan karena udah berhenti, aku diizinkan pulang sama pihak rumah sakit. Akhirnya aku pulang. Di rumah itu aku udah sama sekali nggak ngerjain apapun ya, cuman istirahat, paling kalau capek jalan-jalan sebentar, duduk. Dan kebiasaan seperti rutinitas di rumah itu udah nggak aku lakuin. Jadi aku benar-benar bed rest, istirahat gitu.
Dan selang 2 minggu aku perdarahan lagi, dan itu sama seperti yang pertama. Aku langsung dirujuk lagi ke rumah sakit, dan di sana aku langsung diberikan penanganan seperti yang sebelumnya, di USG. Dan di situ dokter yang USG aku bilang kalau bayi aku kembar. Di situ aku sempat kaget juga, karena dari awal aku melakukan USG udah berapa kali itu nggak pernah ada dokter yang bilang kalau bayi aku itu kembar. Kenapa baru sekarang dokter bilang kalau bayi aku kembar? Nah, di situ yang membuat aku bingung ya. Setelah itu aku dirawat 3 hari, hanya diberikan obat untuk menghentikan perdarahan, dan alhamdulillah perdarahan aku sudah berhenti. Aku diizinkan pulang lagi, dan di rumah aku juga masih berpikir kok bisa ya, pada waktu USG itu yang sebelum-sebelumnya nggak ada yang bilang kalau bayi aku itu kembar, kok baru sekarang. Karena katanya bayi aku kembar, makan pun aku tambahin porsinya, susu, buah itu aku makannya lebih banyak. Alhasil bayi aku besar. Aku kontrol lagi, dan dokter yang nanganin bingung. Di buku KIA aku itu kan ditulis kembar, dan dokter yang meriksa waktu itu, waktu aku kontrol, bilang bayi aku itu tunggal 1, nggak kembar, itu katanya. Aku jadi bingung tambahan ya, aku jadi tambah bingung, kok nggak sama. Ternyata dokter yang USG aku pas di rumah sakit itu katanya yang keliru. Kata dokter yang aku kontrol itu bilang, udah Bu, percaya sama saya, bayi ibu itu 1, bilangnya gitu, tapi berat badannya memang besar, gitu kata dokternya. Akhirnya aku udah pulang. Kemudian aku belum yakin, akhirnya aku USG lagi di tempat lain, di dokter yang biasanya USG, yang biasanya aku USG itu ya. Itu aku buat mastiin bayi aku itu sebenarnya kembar apa tunggal, dan dokter aku itu bilang kalau bayi aku itu tunggal atau 1. Nah, di situ aku baru yakin kalau memang 1. Dan dokter juga bilang kalau bayi aku itu beratnya udah 35. Aku kaget ya, 35 udah besar. Kalau ukuran masih 37, masih 38 lah, 38 minggu. Nah, di situ aku pulang lagi, dan waktu itu udah hampir mendekati HPL atau hari perkiraan lahir. HPL aku itu tanggal 11 Maret waktu itu. Tapi sampai mendekati 1 minggu dari hari HPL belum ada tanda-tanda. Tapi alhamdulillah sudah nggak perdarahan lagi ya. Terus sampai akhirnya udah tanggal 11 Maret, dan 11 Maret itu ada HPL aku, tapi kok aku masih belum ngerasain apa-apa, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Aku pergi lagi ke dokter buat mastiin ya keadaan bayi aku gimana. Dan kata dokter, alhamdulillah bayi aku sehat, detak jantungnya tetap normal, baik-baik saja, sehat, dan berat badannya ya otomatis bertambah ya. Nah, di situ aku dokter bilang ditunggu aja, nanti misalnya ditunggu aja sampai ada tanda-tanda mau melahirkan. Siapa tahu nanti bisa melahirkan normal, karena plasenta aku itu udah bergeser, katanya begitu, masih ada kemungkinan normal. Aku lega waktu dokter bilang kayak gitu, aku udah lega, karena aku kan ngebayangin operasi sesar itu aku takut, aku pengennya lahiran secara normal. Akhirnya aku pulang lagi.
Selama itu aku udah habis pulang itu, selama selang 1 minggunya ke 1 minggu ke depannya itu aku udah ngeluarin lendir sama darah ya, sudah campur darah, warnanya pink. Tapi anehnya aku nggak ngerasa sakit, nggak ada tanda-tanda sakit perut mau melahirkan, itu nggak ada. Aku malah jadi takut. Akhirnya aku putuskan ke dokter lagi, dan dokter bilang katanya masih, alhamdulillah bayi aku masih sehat, baik-baik saja, dan air ketuban pun masih cukup, seandainya mau ditunggu 1 minggu lagi, gitu kata dokternya. Dan aku dokter bilang kalau misalnya mau nunggu 1 minggu lagi ya nggak apa-apa, kalau nunggu ada tanda-tanda mau lahiran. Kalau misalnya ibunya mau melakukan sesar, kalau memang khawatir kenapa-napa ya monggo, kata dokter kayak begitu. Akhirnya aku sama suami rundingan gimana enaknya, sedangkan aku juga tiap hari kepikiran, stres, dan takutnya kan nanti berpengaruh ke bayi aku. Nah di situ suami bilang ya udah, kalau memang sudah daripada stres banyak pikiran, mending dilahirkan aja sekarang. Suami ngasih aku semangat ya. Dia bilang udah nggak apa-apa, nggak sakit, aku temenin sampai selesai, katanya gitu. Akhirnya itu aku kan datang ke dokter itu pukul 7. Terus aku diperiksa itu, dikasih tawaran seperti itu. Terus aku bilang ya udahlah, daripada nanti kenapa-napa. Akhirnya aku mutusin untuk lahiran sesar. Dan di situ aku udah nggak boleh pulang, di situ aja, lahiran di situ. Aku mulai disuruh puasa itu jam 10 sampai nanti di masuk ruang operasi itu setengah 5. Alhasil akhirnya aku melahirkan secara sesar, dan yang aku takutin selama hamil akhirnya terjadi, lahiran sesar. Tapi yang terpenting alhamdulillah aku dan bayi aku sehat, selamat, itu yang paling penting. Jadi buat teman-teman yang ngalamin kehamilan seperti aku dengan placenta previa, jika ada perdarahan segera ke dokter, bed rest ya, nggak usah ngelakuin aktivitas yang berlebihan. Pokoknya intinya istirahat total gitu ya, dan segera pergi ke dokter. Dan tetap berpikir positif, jangan terlalu stres, nanti bisa berpengaruh kepada bayinya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya jika ada video-video aku terbaru, biar Anda jadi orang pertama yang mengetahui. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.